Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam kepada teman-teman yang menonton di episode kedua untuk Minggu Advent kedua di Ronda Rohani dalam Anak Muda. Oke, ini beda ya dari biasanya. Ini banyak banget yang nonton di Ronda kali ini. Sekarang kita sudah bersama teman-teman nih. Kita kenalan dulu. Dari sini dulu. Perkenalkan, nama saya Tio. Saya Lita. Saya Clara. Oke, ini kita sudah bersama teman-teman. Kita akan mengobrol mengenai Minggu Advent yang kedua. Temanya apa tadi teman-teman? Pertobatan. Masuk topik yang pertama kali ya. Kalau dengerin kata pertobatan, menurut teman-teman itu apa sih? Kalau dari aku sendiri ya kak, pertobatan itu tuh kayak langkah awal buat kita menuju ke pribadi yang lebih baik. Kan kita tuh bahkan menurut aku nih ya sebagai Gen Z gitu ya, perbuatan buruk itu kayak udah jadi habit sehari-hari gitu loh. Bahkan ngomong kasar, nyontek, terus gangguin orang, nakalin teman, bohong, itu udah kayak pemakluman tiap hari gitu kan, nggak baik banget ya kak. Terus ya udah, kita tuh mau nggak mau harus punya kesadaran diri sendiri buat cari langkah yang lebih baik biar nggak jadi pribadi yang kayak gitu lagi. Makanya bertobat gitu. Iya. Kalau Mbak Clara? Kalau menurut aku, ya itu sama kayak jalan utama untuk mengubah pribadi, pemikiran untuk menjadi lebih baik. Gitu. Mas Tio nih? Aku juga sama, seperti langkah awal untuk memperbaiki diri, yaitu seperti dalam berdoa, dalam sama teman, dalam keluarga gitu. Sebagai langkah untuk kita tahu kita salahnya di mana, makanya kita bertobat gitu. Untuk menghilangkan kebiasaan buruk tadi kan. Tentu anak muda nggak mungkin, mana sih anak muda yang nggak nyontek gitu ya. Nggak memaklumi, tapi hampir semuanya iya. Jadi kita harus tahu bahwa itu salah, makanya kita bertobat. Terus bertobat itu menurut kalian tuh maknanya tuh apa sih? Siapa dulu? Mas Tio dulu ya. Mbak Lita. Mbak Lita, kok lempar-lemparan ya ini? Siapa dulu ya? Makna dari pertobatan sendiri. Makna dari pertobatan sendiri tuh kalau secara pribadi kita tuh kita diajak buat sadar apa aja yang udah hal yang menyimpang dari jalan yang benar kita selama ini, ke kesadaran buat ke arah yang lebih baik. Terus kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dengan dengan keluarga, dan orang-orang di sekitar kita yang mungkin kena dampak dari perbuatan buruk kita itu. Oke. Yang lain? Kalau menurut aku tuh kayak teguran gitu. Jadi biar tadi kayak diomongin kita nggak melenceng jauh dari jalan Tuhan. Mas Tio ada tambahan? Atau sama aja nih? Sama ya. Jadi sama. Iya, intinya menuju Tuhan gitu kan. Menuju pribadi yang lebih baik juga dengan melakukan pertobatan gitu. Kalau ngomongin soal pertobatan, idealnya tuh harusnya kayak gimana sih? Pertobatan yang ideal menurut teman-teman. Clara dulu. Ya idealnya ya yang pasti pertobatannya ikut ke gereja itu ya. Ke 2 tahun sekali, ya minimal 1 kali, tapi kalau bisa 2 kali lebih baik. Terus kalau misalnya mikir kayak susah banget harus ke gereja gitu-gitu, ya bisa mulai dari hal kecil kayak mengubah sifat-sifat yang jelek ganti yang bagus gitu. Kalau Lita, yang ideal kayak gimana? Yang ideal tuh yang secara tulus dan ikhlas dari hati kita. Kan kadang tuh orang tuh ngakui ibadah tobat itu cuma buat sekedar kewajiban sebelum Natal atau Paskah kan. Tapi kan sebenarnya kan itu tuh bukan suatu kewajiban. Bahkan kamu tuh kalau nggak mau tobat ya nggak apa-apa, karena hubunganmu tuh sama Tuhan, bukan sama manusia, bukan sama Romo, bukan sama kita, bukan sama manusia lah, bukan sama duniawi, tapi kan harusnya sama Tuhan ya. Jadi harus ada keikhlasan dalam hati kita gitu. Kalau aku sih seperti berminta maaf, memperbaiki diri gitu. Itu menurutmu udah ideal gitu ya? Iya, ideal. Jadi emang kalau menurutku juga pertobatan tuh dari diri sendiri ya. Tadi kalau misal ngomong kotor itu kan juga nggak tahu kita ngomong di mana tempatnya benar atau salah juga, itu kan juga bisa menjadi dosa ya. Jadi minta maaf ke teman itu juga merupakan suatu pertobatan gitu kan, mengakui kesalahan. Nah itu tadi kalau mengikut aturan dan kewajiban lebih baik berapa tadi Mbak Clara? 2 kali ya? 2 kali saat mau Paskah dan juga Natal gitu. Terus
kalau dari teman-teman langkah gimana yang membuat kalian tuh bertobat, atau ada sesuatu yang mengganjal terus kok aku mau bertobat nih sekarang gitu? Ada nggak? Biasanya sih kalau kita nggak sengaja kan kalau buat dosa gitu, misalnya lagi kesel banget nih di rumah, terus tiba-tiba nggak sengaja kayak bentak orang tua, itu kayaknya waduh ini udah dosa banget, ini aku harus bertobat gitu sih. Nggak enak gitu ya, ganjel. Iya, ganjel banget. Ya. Kalau Lita? Kalau aku sih kadang tuh ya, kalau misalnya aku lagi ada di acara besar gitu, misalnya lagi ada acara apa gini. Kenapa? Pas event besar, pas acara terus gereja misalnya gitu. aku ngelakuin kesalahan tanpa aku bohong, kalau aku tuh sebenarnya tuh tadi tuh aku bikin salah gini, tapi aku tuh nggak mau jujur. Nggak berani. Terus tuh ya udah sampai pulang, sampai apa tuh nanti nggak tenang. Masih dipikirin. Iya. Overthinking. Iya, nggak bikin mudah banget ya. Terus Dari situ kayak mau aku salah nih harus bertobat gitu ya. iya. Kalau aku sih dari dampak kesalahan sama seperti Kara tadi, sama orang tua waktu pulang sekolah dimarahin kayak gitu. Kenapa kok dimarahin? Kamu nggak langsung pulang ya? Enggak, Terus kenapa? ya gitu ya keluyur-keluyuran kan. Oh, nah itu nggak pulang sekolah berarti. Iya, nggak langsung pulang. Ya kayak itu dimarahin toh, kayak Kalau ya, capek, tapi dimarah-marahin. marah-marahin. Nah, ini curhatan Dan menyesal. seorang anak ya. Iya. Tapi itu kenyataan. Ya, terus menyesal terus kayak ini Iya, salah nih gitu ya. salah. Ya emang harusnya kalau pulang sekolah tuh kemana? Pulang. Pulang ya. Pulangnya ke rumah, bukan ke tongkrongan. Iya. Tempat-temannya. Iya. Teman-temannya. Oke, kalau dari teman-teman sendiri kapan terakhir mengkursa? Pasca. Ya, berarti ikut ya sesuai alur ya. Iya. Betul. Dari sekian banyak pengakuan dosa yang sudah dijalani, ada nggak pengalaman unik gitu dari teman-teman? Yaudah deh, yaudah deh. Kalau aku sih apa ya, sama Romo sendiri, Romo siapa? Romo apa maksudnya? Romo Paroki, paroki ya. ya. Kayak ya gimana ya? Dak-dikduk gitu doang. Soalnya kan ketemu setiap minggu ya, baru ketemu setiap minggu gitu. Kayak tahu dosa-dosaku. Waduh. Ya namanya mengaku, masa nggak? Nanti masa akhirnya kamu nggak ketahuan tahu? naibnya. Iya. Ya gitu dah. Jadi rasanya kayak Kayak, nggak enak gitu ya. Iya. Mm-mm. Kurang plong. Iya, Orang belum. Jadi harusnya sama orang yang nggak kenal. Iya. Oke. Berarti harusnya nggak di paroki sini ngaku dosanya. Iya. Iya, betul. Lita. Kalau aku sih ya, aku kebetulan belum pernah ya aku dosa sama Roma sendiri, tapi Biasa gimana aja. ya? Tapi kayak kayak ganjil gitu loh, kayak nggak bisa ngeluarin semua dosa. Karena gitu. kenal. Iya. Terus aku pernah sekali masuk ruang pengakuan tuh badanku tuh tremor banget gitu loh. Terus ke ruang makan aku nangis. Iya, itu gara-gara tremor, jadi nggak semua dosanya bisa keakuin Iya, gitu. Jadi kayak kurang puas. Apalagi vibe-nya kalau di dapur ruang pengakuan tuh kayak dingin gitu kan. Iya, Tiba-tiba ya Padahal padahal. sebenarnya ada lilin, ada apa tuh nggak kerasa amat. Keluar tuh keringet dingin. Gini tangannya. Kalau Clara, Kalau aku apa ya, hal uniknya itu selalu terjadi sih. Jadi kita udah masuk nih, terus nanti misal ngakuin dosanya berkata-kata kasar, baru keluar. Terus misal nyeritain tentang Romonya di dalam gimana, Iya. nyeritain ke temennya, tapi tiba-tiba kayak gini, gitu. Iya. Maksudnya dengan kata-kata kasar gitu loh, nggak sengaja ngeluarin, terus kayak, wah gimana nih? Habis pasti kita membuat perjanjian gitu kan sama Iya. teman-teman. Nanti yang sehari ini yang ngomong kotor berlebih dari 5 kali, misal beliin apa gitu. oh iya. Iya, taruhan. Lo nggak boleh ya, dosa juga ya. Iya. Aduh gimana dong? Tapi kayak itu sebagai apa ya, ungkap ya nggak sengaja ya, karena kebiasaan tadi Kebiasaan, kan. iya. Jadi harusnya aduh aku udah ngaku di dalam kok sekarang Ngelakuin lagi. ya gitu. Aku juga sering kayak gitu, tapi ya udah. Iya, itu betul. Kalau aku dulu pas pertama kali pengakuan dosa, pas mau menerima komuni pertama itu kan, rasanya tuh kan pas masuk ruang pengakuan terus kan keluar dulu tuh pokoknya aturannya kalau setelah ngaku dosa terus keluar tuh kan berdoa di Iya. depan Iya, altar depan kan, altar. di depan altar. Terus aku apa sih, jengkeng ya? Iya. Jengkeng itu kayak rasanya ya itu langsung plong gitu. Itu pertama kali. Pertama kali, Oh, iya. tapi setelah terus-terusan kok rasanya biasa. Biasa aja, karena dosanya sama. Iya. Ya kan Diulangin lagi. pakai kepean itu. Kalian Iya. pakai kepean enggak? Pakai. Pakai ya. Kadang aku langsung baca terang-terangan depan Romonya gitu. Kalau kamunya nggak apa-apa Kertas tapi. saya. Besar gitu. Iya. Ya, kertas besar gitu. Terus kamu
setelah selesai mengaku besar, kertasnya kamu apain? Bakar. Kamu bakar. Iya, bakar. Soalnya kayak kalau mau dibuang nanti takut kebaca gitu. Kalau Clara pakai contekan juga nggak? Enggak sih. Enggak. Nanti seingatnya nanti kok di rumah tuh udah disebutin iya. apa yang harus disebutin awal sampai akhir. Nanti waktu sampai di ruang pengakuan kok kebalik kayak udah dibacain belum ya ini? Oh, karena di rumah ngapalinnya urut ya? Iya, sampai sana nggak urut ya udah. Kalau dia pakai kepayan juga? Enggak, tapi kadang suka lupa. Jadi nggak sebut gitu ya? Iya. Biasanya tuh kalau masuk pengakuan tuh di luar tuh udah enjoy gitu ngapain dosanya. iya. Ada orang sepanang gitu. Oh iya. Apalagi kalau yang di dalam lama ya. Iya. Lama banget. Di dalam lama, terus habis itu juga keluar-keluar kok tiba-tiba diem sambil nangis itu aku rasanya juga aduh, nangis kok, iya gitu kan kadang kok nangis kenapa gitu kan tapi ya itulah pertobatan orang-orang kan beda-beda juga ya maknanya kan juga beda-beda bagi setiap orang gitu. Oke teman-teman, setelah kita ngobrol selama beberapa menit tentang pertobatan bagi kita ya anak muda ini ya, kita mau tarik kesimpulan nih dari yang kita obrolin tadi sama tadi itu arti penting dari pertobatan masing-masing deh. Dari siapa dulu? Mbak Lita. Ya, dari aku nih ya, arti penting pertobatan itu ada kesadaran, keikhlasan, sama ketulusan. Iya, jadi kalau cuma buat sekedar kewajiban kita, tapi tanpa ada kesadaran, tanpa kita tulus, tanpa kita ikhlas tuh kayak Sama nggak aja ada ya. artinya, bahkan dosanya pun nggak kerasa keampunin gitu loh. Jadi kita pulang tuh beban kita masih berat gitu loh. Padahal kan tujuan kita ngaku dosa tuh kita tuh kayak curhat ke Tuhan intens gitu loh. Aku tuh selama ini udah ngapain aja sih? Walaupun kita percaya Tuhan, tapi apa aja sih yang udah aku langgar selama ini gitu. Jadi kita harus sadar Ikhlas gitu tadi ya. Iya. Clara. Kalau aku aku pakai kata-kata aja deh karena aku udah dengar kata-kata itu kata-katanya tentang sebesar gunung masalahmu, seluas lautan bebanmu, tetapi tetap melihatlah langit karena sebesar langit pun Tuhan menolong kita. Gitu ya, karena langit gak ada ujungnya ya Mbak Clara. Iya, jadi sama kayak Tuhan. Iya. Kita nggak ada ujungnya. Bagus nih kata-katanya. Iya, bagus banget. Harusnya kamu terakhir tadi. Iya, buat jadi gong. Oh, sekarang Tio harus jadi gong. Enggak. Jadi gong. Udah gimana? Aku sih pertobatan itu tuh kayak memperbaiki diri dari perbuatan, dari pikiran dan perkataan gitu. Ya, pokoknya intinya pertobatan tuh memperbaiki diri gitu ya, menjadi lebih baik. Semoga kebiasaan-kebiasaan buruk itu jadi tadi ya juga bisa menghilang pelan-pelan gitu. Walaupun emang susah ya awalnya. Susah ya membantu ya. Oke teman-teman, cukup sekian ngobrol kita untuk Minggu Advent yang kedua. Silahkan tunggu untuk video Advent selanjutnya. Stay terus di YouTube Komsos Somoitan and dadah! Dadah!